Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Siapa lagi kalau bukan Cimux Alaik, hanya di Cengdu TV. Di sini saya akan menemani kalian dari kegabutan dan aktivitas apa saja yang sangat menjenuhkan dan melelahkan. Saya akan menyajikan sebuah alur cerita film yang membuat kalian semakin bersemangat dan berenergi positif dalam menjalani kehidupan. Saya akan menyajikan film yang berjudul Hiki yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang guru wanita yang memiliki penyakit aneh yaitu sindrom Turen. Guru tersebut bernama Naina. Dia mengajar di sebuah kelas yang isinya murid-murid yang sangat bandel dan susah diatur. Apakah dia bisa merubah menjadi lebih baik? Tunggu dulu, jangan lupa subscribe Cengdu TV untuk mendapatkan notifikasi cerita-cerita yang lebih menarik. Di awal film diperlihatkan seorang wanita bernama Naina yang sedang duduk di lorong sekolah. Dia cantik dan cerdas, namun dia memiliki penyakit yang tidak pada umumnya, yaitu sindrom Turen. Penyakit penyerang saraf yang menyebabkan cegukan tanpa bisa dikontrol. Pada suatu hari, Naina melamar pekerjaan sebagai guru di sebuah sekolah. Saat ia mengikuti wawancara, para asesor terkesima dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki Naina. Dia adalah lulusan S2 Master of Science. Namun, hal itu seketika berubah karena penyakit yang dimiliki Naina kambuh. Hal itu menyebabkan lamaran pekerjaan Naina ditolak. Penolakan itu sudah terjadi beberapa kali saat ia melamar pekerjaan di berbagai sekolah. Namun, ia tak pernah patah semangat karena ia bercita-cita menjadi seorang guru. Penyakit itu sudah diderita Naina sejak ia kecil. Di sekolah, ia sering mendapat bulian dari teman-temannya. Bahkan gurunya pun tidak menyukainya. Hal itu menyebabkan ia dikeluarkan dari sekolah berkali-kali. Karena kondisi Naina yang demikian membuat ayahnya merasa sangat malu. Ayah dan ibunya pun sering bertengkar sampai bercerai. Melihat hal itu, Naina berusaha menghentikan cegukannya dengan berbagai hal, namun tak berhasil. Di rumahnya, Naina tinggal bersama ibu dan adik laki-lakinya. Pada saat mereka makan siang, ayahnya datang dan menawarinya pekerjaan di sebuah bank. Ayahnya menganggap Naina akan sulit mendapatkan pekerjaan, lalu Naina menolaknya karena ayahnya selalu meremehkannya. Tak lama kemudian, telepon berbunyi. Ternyata telepon tersebut dari Sernarker, salah satu sekolah elit, yang mengabarkan bahwa ia diterima sebagai guru di sekolah tersebut. Keesokan harinya, Naina sampai di Sernarker. Dia bertemu dengan kepala sekolah dan semua jajaran guru yang ada di sana. Sebelum memulai pekerjaan, mereka memberi pertanyaan mengenai penyakit Naina. Sebenarnya mereka sudah mengetahui bahwa Naina sudah berkali-kali ditolak oleh berbagai sekolah dan 5 kali ditolak oleh Sernarker. Karena semangat Naina, mereka jadi penasaran mengapa Naina ingin menjadi seorang guru. Kemudian dia menceritakan 22 tahun lalu pernah menjadi siswa di Sernarker. Pada saat itu, di aula sekolah sedang berlangsung sebuah pertunjukan. Acara itu terganggu oleh suara cegukan Naina. Sehingga di akhir acara, kepala sekolah memanggil Naina untuk naik ke atas panggung. Dia mengira jika dia akan dimarahi, namun malah sebaliknya. Kepala sekolah memotivasi Naina dan memberitahu semua penonton untuk memperlakukan dia seperti anak pada umumnya. Dia sangat merasa senang karena baru pertama kali ada seorang guru yang mendukungnya sepenuhnya. Dari pengalaman itulah Naina ingin menjadi seorang guru. Kepala sekolah memberi kesempatan pada Naina walaupun ada beberapa guru yang tidak suka kepadanya. Selanjutnya, Naina diajak keliling sekolah untuk melihat kelas yang akan diajar olehnya. Dia diberi tugas untuk mengajar kelas 9F. Namun, dia merasa kaget melihat kelas itu karena dulu sewaktu dia sekolah hanya ada kelas A sampai dengan kelas E. Kemudian kepala sekolah menjelaskan bahwa kelas F adalah rekomendasi dari Hak Asasi Pendidikan. Sekolah tersebut juga mengklasifikasikan jika kelas 9A adalah siswa paling pintar dan berprestasi, sedangkan kelas 9F adalah siswa yang paling susah diatur dan sangat malas. Di ruangan itu terlihat kosong, tidak ada satupun siswa yang masuk ke kelasnya. Hal itu dikarenakan guru yang mengajar mereka sudah keluar. Kejadian itu sudah terjadi beberapa kali. Bahkan ada 7 guru yang sudah mengajar kelas 9F yang tidak tahan dan langsung keluar dari pekerjaannya.
Kepala sekolah berharap Naina dapat mengajar kelas tersebut dengan baik. Keesokan harinya, Naina sudah mulai mengajar. Namun sebelum ia masuk kelas, Naina mengunjungi aula sekolah untuk mengenang masa lalunya. Tak lama kemudian, rombongan anak kelas 9F masuk ke dalam aula. Di sana, mereka melakukan hal yang tidak sewajarnya dilakukan di sekolah. Bahkan, mereka juga melakukan taruhan. Jika guru baru yang mengajar mereka tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Hal itu dilihat dan didengar oleh Naina. Setelah itu mereka memasuki kelas dan Naina memperkenalkan diri serta mengabsen siswa satu persatu. Namun tiba-tiba penyakit cekukan Naina kambuh. Ia jadi bahan tertawaan seluruh siswa dan mereka menirukannya. Tak hanya itu, mereka juga mengerjai kursi guru sehingga membuat Naina terjatuh saat ingin duduk. Pada waktu istirahat terjadilah perkelahian antara Aksai anak 9A dan Atis anak 9F. Hal itu dikarenakan bola yang sedang digunakan anak 9A ditusuk dengan jangka oleh anak kelas 9F. Perkelahian itu dihentikan oleh Mr. Wadiah, guru kelas 9A. Lalu Atis disuruh ke ruangan kepala sekolah. Setelah melihat kejadian itu, Naina bertanya kepada penjaga sekolah, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kelas 9F? Lalu penjaga sekolah menceritakan, pada saat itu mereka sekolah di sekolah negeri, namun sekolah itu digusur untuk dijadikan taman bermain. Karena alasan hak asasi, Sernorker menerima mereka untuk bersekolah di sekolah ini, dan anak 9F merupakan generasi terakhir di sekolah yang digusur. Penjaga sekolah juga mengatakan jika mereka berasal dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh. Selain itu, mereka juga kurang terurus oleh orang tua mereka. Sebenarnya, anak kelas 9F sudah berusaha keras untuk mengikuti tradisi di Sernorker. Namun, murid-murid asli Sernorker tidak mau menerima mereka. Bahkan, gurunya pun ikut membeda-bedakan hingga akhirnya mereka memberontak. Hari berganti dan Naina terus mengajar mereka, tapi kenakalan anak 9F tak ada hentinya. Mereka memasang pamflet yang berisi Naina adalah tukang pijat panggilan dan kenakalan lainnya. Di dalam kelas mereka menuangkan hidrogen cair ke dalam ember yang berisi bola sampai menimbulkan sebuah ledakan. Karena hal itu mereka dipanggil oleh kepala sekolah. Mr. Wadiah pun mengusulkan agar mereka segera dikeluarkan. Di luar dugaan, Naina membela siswanya. Dia beralasan jika sedang mengajar teori hidrogen cair kepada mereka. Naina juga memohon agar mereka tidak dikeluarkan. Untuk meyakinkan kepala sekolah, dia berjanji dalam 4 bulan sampai ujian tiba, dia akan merubah mereka untuk menjadi lebih baik. Naina juga berkata mereka akan membuat bangga Sernorker. Pada akhirnya, kepala sekolah menyepakati ucapan Naina. Setelah itu, di dalam kelas Naina menasihati atas kejadian yang mereka lakukan. Mereka hanya bisa diam mendengar nasihat Naina. Tak hanya itu, Naina juga memberi motivasi untuk perubahan mereka menuju lebih baik. Kemudian mereka ditantang oleh Naina. Jika pertemuan besok tidak ada yang hadir, Naina akan mengundurkan diri sebagai guru Sernorker. Dan jika mereka hadir, maka mereka harus melakukan perubahan kecil. Keesokan harinya, Naina menunggu mereka di dalam kelas dan sudah berjam-jam tak ada satupun siswa yang datang. Di saat Naina akan pergi, secara tiba-tiba mereka masuk ke kelas. Naina tersenyum bahagia dan langsung memulainya dengan pelajaran matematika. Kemudian acara pemberian penghargaan siswa-siswi berprestasi diselenggarakan. Semua wali murid dan siswa menghadiri acara tersebut. Namun di atas panggung hanya nampak anak kelas 9A yang mendapat lencana penghargaan tersebut. Sedangkan anak 9F hanya bisa terdiam melihat mereka. Lalu Naina mencoba melakukan terobosan dalam mengajar. Dia melakukan sistem pembelajaran di luar kelas. Tujuannya agar mereka bisa lebih bersemangat menikmati proses pembelajaran. Namun cara itu tidak berjalan dengan baik. Siswa kelas 9F masih belum percaya diri terhadap kemampuannya. Mereka masih belum memahami apalah arti sebuah kesuksesan. Bahkan mereka masih menganggap jika guru-guru di sana akan memberikan lencana penghargaan itu hanya untuk kelas 9A. Untuk lebih memotivasi kelas 9F, Naina mengusulkan kepada kepala sekolah agar kelas 9F diikutkan dalam kompetisi siswa berprestasi. Hal tersebut ditertawakan oleh Mr. Wadiah. Ia mengatakan siswa yang ikut kompetisi itu hanya siswa yang memiliki nilai di atas 90. Tak puas dengan itu, ia juga menghina kelas 9F. Mr. Wadiah juga mengkritik cara mengajar Naina.
Naina pun menjawabnya bahwa dalam kehidupan manusia harus memiliki kecerdasan dan dapat mengaplikasikan di dunia nyata. Mr. Wadia pun kembali menantang Naina, jika ada anak kelas 9F yang meraih nilai di atas 90, maka dia sendiri yang akan memasang lencana penghargaan itu. Hari perwalian murid pun tiba. Para orang tua siswa datang ke sekolah, namun tak ada satupun orang tua kelas 9F yang datang. Lalu Mr. Wadia pun menyindir Naina untuk menemui mereka di rumah masing-masing. Dari sindiran itulah Naina muncul ide untuk datang ke rumah mereka masing-masing. Sesampainya di pemukiman mereka, Naina menemui satu persatu siswanya. Melihat kondisi mereka, ia merasa kaget. Pada akhirnya ia mengetahui mengapa orang tua siswa tak ada yang datang ke sekolah. Ternyata mereka sibuk bekerja, bahkan untuk mendapat air pun harus mengantri. Tak hanya itu, Naina juga melihat kehidupan mereka saat di luar sekolah. Mereka ada yang berjudi, memasak, dan bekerja di bengkel. Di kemudian hari, Naina kembali mengubah cara mengajarnya. Dia mengaitkan metode pembelajarannya dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dari strategi itu, ternyata ditemukan bakat terpendam mereka. Salah satu di antaranya, mereka memiliki kemampuan menghitung lebih cepat dibanding kalkulator. Begitu juga lainnya, mereka cerdas dalam fisika, kimia, maupun berhitung. Lalu Naina memotivasi mereka dan mengarahkan untuk mengembangkan bakatnya untuk jadi lebih baik, serta meyakini kemampuan yang mereka miliki. Sejak kejadian itu, semangat belajar siswanya bertambah, bahkan mereka sangat menikmati proses pembelajaran. Kedekatan mereka juga semakin erat, sampai beberapa siswa kelas 9A merasa iri melihatnya. Saat berada di lorong sekolah, Atis bertemu dengan Natasha, siswi kelas 9A. Natasha adalah siswi yang disukai oleh Atis. Kemudian Natasha mengajak anak kelas 9F untuk melihat proyek kelas 9A yang akan dilombakan di tingkat nasional. Setelah melihat karya anak 9A, anak 9F memberitahu kesalahan yang ada di dalam proyek itu. Tapi tiba-tiba Mr. Wadia datang dan mengusir mereka menggunakan kalimat yang menyakiti hati. Setelah itu, perkelahian terjadi kembali antara Atis dan Aksai. Hal itu terjadi karena dipicu Atis menyindir kedekatan Aksai dengan Mr. Wadia seperti suami istri. Perkelahian itu dilerai oleh Naina, namun Atis menganggap Naina seperti guru lainnya, sehingga menyebabkan Naina marah pada Atis yang mengakibatkan penyakit Naina kambuh. Ketika di ruangan guru, Mr. Wadia kembali menyindir Naina dengan perkataan, murid 9F adalah murid yang paling buruk. Lalu Naina menjawab, tidak ada murid yang buruk, yang ada hanyalah guru yang buruk. Semua guru berkumpul untuk melihat karya 9A yang akan dikompetisikan di tingkat nasional. Saat Aksai mempresentasikan proyek itu, tiba-tiba karya tersebut meledak. Hal itu membuat kepala sekolah serta jajarannya sedikit kecewa. Mr. Wadia kemudian mencari penyebabnya. Di situ dia menemukan lem milik Atis. Lalu dia langsung menghampiri Atis. Karena hal itu, Naina dipanggil oleh kepala sekolah. Dan Mr. Wadia kembali mengusulkan untuk mengeluarkan anak kelas 9F. Naina tak ingin siswa 9F dikeluarkan dari sekolah. Dia terus berusaha mempertahankan mereka. Sampai akhirnya kepala sekolah mengambil keputusan untuk menskors mereka sampai hari ujian tiba. Setelah itu, Naina memberitahu siswa 9F jika mereka dibolehkan untuk mengikuti ujian, dengan syarat tak boleh masuk kelas sampai ujian tiba. Karena hal itu, anak-anak 9F merasa sangat kecewa dengan ulah Atis, dan mereka segera meninggalkannya. Di malam harinya, Atis dan Gilam menemui anak-anak kelas 9F untuk meminta maaf. Mereka juga menemui Naina karena menyesali perbuatan yang dilakukan selama ini. Setelah itu, semangat belajar mereka bangkit kembali, tetapi bukan di dalam sekolah. Di saat Atis dan Gilam belajar di bengkelnya, tiba-tiba penjaga sekolah datang. Dia menawarkan sebuah bocoran soal ujian. Tanpa panjang lebar, mereka menerimanya. Lalu Atis menawarkan ke teman-teman lainnya. Bukannya mereka senang, malah memarahi Atis lalu meninggalkannya. Ketika hari ujian tiba, ternyata soal yang diterima Atis berbeda. Dan akhirnya Atis pun harus mengerjakan soal sesuai dengan kemampuan dia sendiri. Setelah semua soal terselesaikan, mereka melihat nilai hasil ujian. Ternyata siswa kelas 9F lulus semua. Bahkan salah satu dari mereka mendapat nilai tertinggi. Mereka sangat bahagia. Namun di ruang sekolah terjadi perdebatan antara Mr. Wadia dan Naina.
Mr. Wadia melaporkan ada kecurangan pada anak 9F terkait bocoran soal yang diterima oleh Atis. Hal tersebut tidak diketahui oleh Naina. Karena kejadian itu, kepala sekolah jadi marah besar dan akan segera mengeluarkan mereka. Atis pun mengakui jika ia menerima bocoran soal itu dan Naina mempercayainya. Setelah itu, Aksai menemui Mr. Wadia yang sedang melihat kelas 9F. Awalnya mereka ngobrol mengenai kompetisi sains yang gagal diikut-sertakan lomba. Tapi tiba-tiba Aksai mengalihkan obrolan itu dengan masalah nilai ujian kelas 9F. Ternyata Aksai lah yang menyuruh penjaga sekolah untuk memberikan soal palsu pada Atis. Dia sengaja menjebak mereka dengan bocoran soal palsu itu, agar mereka dikeluarkan dari sekolah. Berdasarkan hal itu, Mr. Wadia kaget mendengarnya. Mr. Wadiah tidak menyangka Aksai punya pikiran sejahat itu. Sebagai seorang guru, Mr. Wadiah merenungkan masalah itu. Pada saat penghargaan siswa berprestasi, kepala sekolah mengumumkan bahwa anak kelas 9F dikeluarkan dari sekolah. Kemudian kepala sekolah menyerahkan sambutan kepada Mr. Wadiah untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi pada 9F. Di atas panggung, dia menjelaskan kesalahan yang terjadi antara murid dan guru. Namun perkataannya bukan untuk anak kelas 9F, melainkan untuk merenungi kesalahan sendiri. Sehingga Mr. Wadiah meminta anak kelas 9F untuk naik ke atas panggung dan memberikan lencana penghargaan itu. Singkat cerita, siswa 9F menjadi peserta Lomba Sains Nasional ketiga yang mewakili Sernorker dan mereka berhasil mengangkat trofi juara 1. Semenjak saat itu, sudah tidak ada lagi perbedaan antara 9A dan 9F dan mereka sudah bersahabat seperti teman pada umumnya. 25 tahun sudah berlalu, Naina pensiun dari jabatannya sebagai kepala sekolah. Di Sernorker, semua guru dan murid menyambut Naina. Dan di akhir cerita, Naina disambut oleh kedatangan anak 9F yang sekarang sudah tumbuh besar dan sukses dalam pekerjaan mereka. Seperti itulah kisah guru dan murid yang menghadapi lika-liku untuk mencapai sebuah keberhasilan. Sang juara tidak takut dalam keterpurukan, meskipun beban menopang, percayalah jika kebangkitan bisa menaklukkannya. Mendung itu belum tentu hujan, berdoa dan berusahalah dengan penuh cinta, karena karya kecil akan jadi sebuah karya yang megah. Tetap dukung channel ini, sampai jumpa di alur cerita berikutnya.